Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat kembali berjumpa dengan kami. Saya Harus Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya benar dugaan Ibu Megawati bahwa PDIP itu sedang ditarget. Tapi kalau Ibu Megawati kan menilai bahwa jangan-jangan dia yang ditarget untuk kasus Hasto. Kenapa saya sebut begitu? Sekarang ini ada kasus baru lagi ini yang dibuka selain kasus Hasto di sana di mana di waktu kasus Harun Masiku. Ini kasus berkaitan dengan bansos COVID. Waktu itu dan pernah yang sudah jadi tersangka dan kemudian jadi divonis bersalah kan Mensos Juliari Batubara. Tapi pada waktu itu ada tiga nama yang disebut sebenarnya. Herman Heri, ketua Komisi 3, dan kemudian Ihsan Yunus, ini ketua Komisi 8 pada waktu itu. Ditambah satu orang lagi namanya Madan Bansos. Ini investigasi Tempo waktu itu. Nah, ditambah kasus dengan kasus Mbak Ita yang kemarin kita bahas yang Semarang juga, ya wajar kalau sekarang orang lihat benar-benar dibidik dong oleh KPK ya PDIP ini. Apa kira-kira yang melatar belakanginya itu gitu. Oke, kita lihat dulu nih. Memang Mega mendeteksi dia dibidik dan dikepung dengan intimidasi. Sebenarnya kan intimidasi Ya, itu. ya, ya, Si ya. inilah, si itulah. Tetapi Mega tahu, Mega punya semacam insting bahwa iya, ini sama aja waktu gua PDIP juga dibidik oleh Orde Baru tuh dan Hmm, menghasilkan apa namanya perubahan politik melalui peristiwa 27 Juli kan. Jadi hmm, Mega paham insting itu. Tetapi saya lebih tertarik untuk fokus pada eh, semacam energi baru dari hmm, KPK itu sehingga hmm, mau mencari mereka-mereka yang masih bersembunyi itu soal Harun hmm, Masiku, soal Herman Harris segala macam tuh. hmm, Jadi kita lihat sebetulnya sejak Pak Firly berstatus sebagai dibatalkan fungsi dia di KPK, lalu seolah-olah KPK itu mengalami vacuum of power kan. hmm. Kan tetap kita mesti lihat ini yang kita sebut reserse-reserse KPK. Ini kan orang-orang independen sebetulnya kan. Ya, ya betul. Hmm, Bahkan di dalam aturan hmm, seluruh aktivitas penyelidikan dan penyidikan oleh reserse-reserse KPK ini tidak boleh diintervensi oleh komisaris atau oleh Komisioner. komisioner KPK, Ya. termasuk oleh ketuanya tuh. Karena Hmm, itu aturan dasar bahkan di seluruh dunia hmm, bahwa reserse itu independen. Dia yang nentuin kasusnya kapan, apa yang hmm, mesti dilakukan. Dia hanya boleh melapor, tapi dia nggak boleh memberitahu tuh aktivitas hmm, rutin dia atau aktivitas detail dia tuh. hmm, Jadi saya menganggap ini agen-agen di KPK ini yang jadi penyidik ini berupaya memanfaatkan vacuum of power di KPK. Jadi hmm, dia merasa kalangan penyidik merasa kami lebih lega sekarang karena hmm, nggak ada bos di atasnya kan hmm, yang ya, bisa ya. Hmm, perintah-perintah mereka tuh kan. hmm, Demikian juga kedudukan mereka melihat juga ya Jokowi juga kan nggak mungkin lagi pakai kekuasaannya sehabis-habisnya seperti ya. dulu Hmm, untuk mengarahkan arah penyelidikan dan hmm, penyidikan hmm, berdasarkan prinsip favoritisme tebang pilih segala macam. hmm, Jadi ada semacam relatif independensi atau keadaan otonom dari hmm, reserse-reserse di KPK, bukan KPK-nya yang otonom ya, reserse-reserse hmm, KPK hmm. yang memungkinkan mereka mungkin ingin semacam tukar tambah dosa tuh. Kalau dulu mereka tunduk terus pada perintah atasan, sekarang mereka Ya, bilang ya. kami yang menentukan siapa yang Hmm, mesti ditangkap, siapa yang mesti disidik kan. Jadi itu hmm, berita bagus tuh. Yang berita buruknya PDIP memang kasusnya agak banyak tuh. iya. Tetapi saya kira juga kalau kita lanjutkan logika ini, kalau otonomi dan independensi dari penyidik KPK ini dilakukan secara maksimal, itu pasti tibanya juga ke anak-anak presiden, tibanya pada Jokowi. Kan mesti begitu kan? Jadi Hmm, kelihatannya sejarah sedang mengarahkan keadilan itu ke pusat-pusat kekuasaan melalui kasus-kasus yang tadi ya memang ada isu ada kasus di Semarang dan di situ adalah wilayah operasinya PDIP karena itu PDIP mesti dilemahkan supaya Kaisang dapat nilai tambah di situ. Tapi kita mau lihat justru mendorong reserse-reserse penyidik KPK ini untuk menghajar semua itu. Madam Bansos ada apa di situ tuh perintah hmm, siapa itu hmm, karena dianggap itu dilindungi Megawati padahal Menteri Sosial pada waktu itu adalah aparatnya Jokowi atau bawahannya presiden kan semua itu yang kita ingin dibuka kasus itu dengan membackup para penyidik KPK ini untuk bertindak otonom dan bertindak imparsial. ya. Ya, memang benar seperti ada katakan dari kasus-kasus ini kalau dibuka itu sama seperti membuka kotak Pandora kan. Jadinya itu bisa kemana-mana itu dampaknya itu.
Ya mungkin bukan sekedar kotak Pandora yang dibuka, tapi kotak Apa? suara di 2004 kemarin Oh, oh yang gitu ya. banyak manipulasi gitu. Jadi jadi sekaligus kita kita ingatkan bahwa ada energi keadilan baru tuh yang ditemukan tuh lepas dari bahwa Ibu Mega merasa terintimidasi, tetapi juga kelihatannya Jokowi mulai panik ini dia juga bisa jadi sasaran. Jadi kita mau uji seberapa kuat energi dari penyidik KPK berhadapan dengan simbol-simbol tersamar yang masih dimiliki oleh Jokowi. Kan Jokowi tetap berupaya untuk atur bahwa yang mesti disasar adalah Ibu Mega tuh, karena Jokowi paling kesel pada Ibu Mega. Tetapi penyidik KPK juga merasa, oh iya, tapi pada waktu itu presiden kan Anda, Pak Jokowi. Jadi satu waktu ini bisa betul-betul tiba pada Jokowi penyidikan itu. Ya, Hal yang ya. dimungkinkan karena ini transisi, Hmm. dalam keadaan transisi, vacuum of power, anything goes, apapun bisa terjadi. Ya, ya, ya. Transisinya ini bukan hanya transisi pada pemerintahan, Bung Rocky, tapi transisi juga pada para petinggi KPK kan, komisioner ini kan setelah diperpanjang satu tahun kan mereka Desember ini juga akan habis. Dan ini sekarang sudah mulai proses seleksi lagi kan. Jadi saya kira ada dua orang yang akan kembali maju sebagai capim, yakni Nurul Gufron dan Suhanis Tanak, tapi yang lain-lain akan segera pensiun. Jadi saya kira mereka fokus mereka juga bagaimana lebih kalau ada misalnya kotoran-kotoran mereka harus bersihkan gitu ketimbang mencari apa mengawasi anak buahnya para para penyidik KPK itu gitu. Iya, kayak jelas itu ada beban pada mereka yang akan pensiun nanti itu. Hmm, Jadi cuci gudang itu penting. Bayangin iya. misalnya kalau ketua KPK adalah saudara Sudirman Said. Nah, saya justru menyebut nama itu karena saya suka kalau ketua Oh nanti KPK bisa itu nggak Sudirman dipilih tuh Said. gara-gara ada sebut loh. Terus? Kan perubahan-perubahan ideologi di KPK itu Hmm, akan kita uji pada integritas seseorang tuh yang hmm. terbaca tuh. Tentu ada banyak yang melamar di situ, ada berapa? Ada 500 orang ada di situ. 500 lebih ya. Tetapi nama yang sudah bisa diucapkan adalah saya sebut aja karena saya kenal Sudirman Hmm, Said bahwa hmm, di belakangnya ada soal-soal lain enggak, saya cuma mau hmm, lihat bagian dari karakter dia yang saya kenal itu. Itu hmm. artinya mereka yang sekarang akan tidak diperpanjang lagi atau selesai masa tugasnya di era ini, mereka ingin titipkan sesuatu supaya ketua KPK berikutnya itu meneruskan proses investigasi yang sedang mereka lakukan hari ini kan. Jadi Hmm. ini juga teman-teman yang bagus yang masih tersisa di KPK berupaya untuk membersihkan diri mereka sendiri karena nanti akan dianggap bahwa ini reserse-reserse penyidik di era Jokowi. Iya, tapi bagi mereka oke, justru di era Jokowi kami juga ingin masuk sampai ke dalam wilayah yang tadinya abu-abu, yaitu kepentingan Jokowi untuk kepentingan Jokowi yang terbaca hendak memanfaatkan KPK. Jadi kelihatannya seseorang yang sedang turun kekuasaannya justru bakal diincar. Itu yang kita sebut sebagai fenomena lame duck ini, bebek lumpuh ini pasti akan diincar juga oleh predator yang lain kan. Ya, Tetapi dalam politik kita tahu bahwa begitu terjadi pergantian kekuasaan, maka banyak yang sibuk berbenah, yaitu uh, cuci gudang itu dari kasus-kasus yang masih jadi pekerjaan rumah mereka atau tunggakan kasus dari KPK. ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kasus ini, apa yang terjadi fenomena KPK saat ini bisa jadi memang buat PDIP itu langsung terasa dampaknya karena mereka yang jadi sasaran gitu dan ini menjelang pilkada lagi kan. Jadi serius. Tapi bagi Jokowi ini bisa seperti yang kita selalu Anda sampaikan, ibarat macan yang ditunggangi itu kalau dia turun dia bisa diterkam gitu. Ya, itu saya tetap melihat bahwa ya kalau dilihat dari daya tahan mental dan daya tahan politik, ya Megawati jauh lebih tahan dari Jokowi lah. Jadi yang tumbang duluan pasti Jokowi itu. Saya kalkulasinya begitu karena Mega ngerti bagaimana mengarahkan energi politik itu dan dia punya partai. Jangan lupa dia kuasai DPR tuh. Jadi sinyal untuk mengintimidasi Mega melalui kasus-kasus itu, saya kira itu bisa diatasi dengan mudah oleh Mega. Tetapi sinyal yang mengarah pada anak-anak presiden, misalnya, kan tetap ada laporan yang saya ingin diingatkan terus, Ubaidillah, laporan-laporan masyarakat sipil itu yang didiamkan karena pada waktu itu Jokowi masih berkuasa, itu satu waktu akan dibuka juga tuh. Dan di situ Jokowi menjadi dilema, mau tetap nunggangin macan, dan itu dia akan kelelahan, jatuh juga, atau turun lalu diterkam si macan. Itulah dilema seseorang yang tetap ingin mempertahankan kekuasaannya tanpa dia ngerti bahwa sinyal alam itu tidak lagi berpihak pada dia. Pulung Jokowi itu udah pindah. Dan kalau para pengamat kan menyebutnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu selama ini menggunakan politik sandra gitu ya, membiarkan para pembantunya, ketua umum partai terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan ketika
dia masih loyal, dia tetap diamankan, sementara ketika dia mulai balelo seperti kasusnya Nasdem misalnya itu langsung dihajar, itu kan kemudian bisa juga digunakan terhadap Pak Jokowi dan keluarganya kan. Iya, kan perlindungan moralnya udah hilang tuh. Dulu orang masih anggap ya dia presiden. Tapi sekarang sebagai presiden tidak, udah ada presiden baru. Jadi fokus kita udah beda kan. Kita Mhm. tidak lagi melihat Jokowi sebagai presiden walaupun dia harus masih punya secara konstitusi masih harus menunggu sampai Oktober. Tetapi material secara fisik kita tidak lagi melihat Jokowi sebagai presiden. Udah ada presiden baru yaitu Prabowo dan sudah disebut-sebut sebagai presiden. Jadi mental kita sebetulnya tidak lagi mempersoalkan kemampuan Jokowi untuk mengarahkan putih. Enggak, itu udah pindah pada Prabowo. Dan itu juga yang membuat dia sebetulnya cemas tuh. Dia masih disebut presiden, tapi kekuasaan dia udah tidak sekuat seperti ketika Prabowo belum terpilih. Kan psikologinya begitu kan. Ini Hmm. orang yang udah masuk pada post power syndrome. Dia menganggap dia masih punya power, tapi itu sekedar sindrom doang Ya, ya. Tapi si begini, Jokowi ini. ya, Bung Rocky Itu kalau sih kemudian, saya bilang, saya terpaksa bilang si Jokowi karena saya menganggap ya dia bukan lagi presiden kan. Secara administrasi masih, tetapi secara real udah Pak Prabowo yang presiden. ya, oke. Tapi gini, kemungkinan terjadi power struggle. Itu artinya apa kali kalau kemarin kita membicarakan dan juga banyak diduga bahwa Pak Jokowi nanti akan jadi ketua DPA dan di satu sisi kemudian ada Gibran. Jadi power struggle antara Pak Jokowi Sekyu Gibran dengan Pak Prabowo seperti apa yang Anda bayangkan? Itu lebih kacau lagi kalau Pak Jokowi jadi ketua DPA, lalu Hmm. power struggle di dalam DPA itu Ibu Mega bilang, oke, saya juga menjadi anggota DPA, Pak SBY bilang saya mau jadi anggota DPA. Di dalam DPA sendiri power struggle-nya udah pasti Jokowi nggak dianggap kan. Itu dasarnya tuh. Karena ini mantan-mantan presiden dan aura Megawati jauh melampaui atau bahkan menundukkan Jokowi. Aura Pak SBY kendati ada dalam koalisi yang sama dengan Hmm. Jokowi ketika mengusung Gibran Prabowo, tetapi begitu kekuasaan pindah pada Prabowo, ya aura aura SBY jauh melampaui Jokowi lagi kan. Jadi Hmm. bahkan di dalam wilayah yang dibayangkan oleh Jokowi dia bisa atur, udah nggak mungkin tuh karena dua mantan presiden yang kalau seandainya dibujuk masuk DPA akan menenggelamkan dia tuh. Dan keadaan itu Jokowi harusnya paham bahwa udahlah dia mending mengatakan saya tidak mau jadi apa-apa. Jadi itu intinya tuh. Apalagi setelah dia tidak jadi apa-apa mau bersaing Ya. apa namanya value kepemimpinan dengan Prabowo ya pasti tenggelam kan. Dengan Hmm. kata lain kita mau katakan Jokowi sebetulnya itu udah selesai, udah nggak ada apa-apa Hmm. itu. Hmm. Mau Hmm. citraan kemanapun tetap secara material, secara faktual orang udah menganggap Jokowi bukan lagi presiden. Ya Ya. tapi kan sampai bulan Oktober, iya Oktober itu karena konstitusi bilang begitu. Tapi Hmm. power secara real, secara flash, secara daging itu udah ada pada Pak Prabowo. Jadi, itu Hmm. sebetulnya imajinasi Jokowi menganggap bahwa dia masih mampu untuk mengemukakan atau menyusun narasi bahwa dia bisa mengendalikan Prabowo. Ya nggak mungkin. Tetapi Pak Prabowo tentu sebagai seorang yang punya watak tidak mungkin mengatakan, lu jangan kenalin gue yang presiden sekarang. Nggak mungkin Prabowo bilang itu sebagai decency, sebagai kesopanan Prabowo. Dia akan bilang, ya saya akan ikuti karena saya dibesarkan oleh Pak Jokowi. Tapi itu kan bahasa-bahasa diplomasi kan. Nah Ya. kita ingin lihat sebetulnya kejujuran dari Jokowi untuk mengatakan sudah ada presiden terpilih, saya tidak akan ikut campur lagi dalam soal-soal mempromosikan dia tuh karena dia sudah terpilih itu. Lain kalau belum terpilih masih Hmm. dipromosikan. Ya. Ngapain juga Jokowi selalu bilang, ya saya sekarang memasukkan Pak Prabowo dalam sidang-sidang kabinet untuk ikut dan Pak Prabowo berterima kasih karena diikutkan serta itu memang hal yang administratif aja kan dan Ya. Prabowo tentu tahu bahwa sidang-sidang kabinet itu hanya upaya administrasi untuk mengalihkan kekuasaannya secara teknis pada Pak Prabowo nanti di Oktober tapi secara fisik kekuasaan power udah pindah atau dalam tradisi Jawa pulungnya udah pindah Ya. dari atap rumah Jokowi ke atap rumah Pak Prabowo kira-kira begitu metafisiknya. Ya, ya. Jadi kalau kembali ke topik kita tadi soal panen kasusnya di PDIP itu Anda lebih meyakin bahwa itu memang semacam kesadaran baru atau memanfaatkan momentum membayar utang dari para penyidik ini kepada publik lah terhadap kasus-kasus lama yang belum diselesaikan gitu ya, ketimbang campur tangannya Pak Jokowi untuk melemahkan PDI gitu ya.
Ya, itu lebih lebih masuk akal tuh. Jadi utang pada publik sebetulnya tuh bukan karena merasa atau disasarkan khusus pada PDIP. Memang ada kasus PDIP, tetapi kita mesti yakinkan bahwa tentu Jokowi diam-diam juga menginginkan PDIP itu disidik, dibidik. Padahal para penyidik juga sedang membidik Jokowi kan itu masalahnya. Iya. Oke, baik, makasih, Bung Rocky. Ya, kita Iya, nolkan semuanya. Ya. sekali lagi ini refleksi batin ya.